Cukup dicatat ya. Nah ya kamu sekarang tak tanya, kamu lihat itu berapa sayapnya? Pak Joko, mohon maaf ya. Tolong kalau orang tanya, tolong buka berapa kali sekian. Oke, buka sekian, tidak apa-apa. Ada hal itu, tinggal menjaga dia Pak sekitar itu. Sebentar. Inilah momen-momen ya menegangkan ketika saksi Joko Wahyudi hadir dan dia dicecar oleh pengacara terkait dengan seberapa kali dia menonton ya YouTube yang membuat Sugi Nur dan Bambang Tri didakwah. Kemudian ya pengacara ini menganggap bahwa Bambang Joko Wahyudi ini dikondisikan karena ada perbedaan antara keterangan di BAP dengan ya di keterangan di persidangan. Untuk lebih jelasnya kita akan menyimak di Gagasan Progresif 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini masih dalam salah satu momen persidangan antara Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono yang waktu itu dihadirkan Joko Wahyudi, orang yang disebut-sebut sebagai ya ijazahnya dicuri oleh Pak Joko Widodo ya, presiden kita. Dan hal yang kemudian menarik di sini adalah ketika ya pengacara ini mempertanyakan dengan detailnya sesuai dengan BAP ya, mulai dari apakah dia kenal tahu YouTube, apakah dia tahu subscribe, ternyata tidak. Kemudian menurut pengacara ini ada hal yang ganjil antara keterangan yang ada di BAP dengan keterangan pada saat di persidangan. Nah, ini yang kemudian membuat pengacara meminta agar dicatat. Situasi ini betul-betul menegangkan karena Joko Wahyudi juga melakukan upaya perlawanan, merasa terdesak, dia pun ya memberikan upaya-upaya mengkanter ya pertanyaan-pertanyaan daripada jaksa ini, yang kemudian membuat hakim ini turun tangan untuk melerai. Bahkan hakim pun memberikan penegasan bahwa hargai pendapat saksi, dia bebas menyampaikan sesuai pendapatnya. Situasi itu betul-betul menegangkan. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana situasi persidangan saat itu. Mari kita simak. Bapak tahu YouTube? Ya kalau anak-anak seperti anak saya kan buka YouTube. Saya nanyanya Bapak tahu atau tidak gitu aja, jawab tidak, atau tidak. Tidak tahu. Tidak. Bapak tahu subscribe? Tidak juga. Tidak. Tidak. Ini Bapak jadul ya, tahu ya, karena kan HP-nya Bapak jadul ya. Makanya saya kan mempertegas lagi, saya menanyakan lagi kapasitas Bapak sebagai saksi di sini. Kan begitu. Nah, ini Bapak tahu enggak itu video itu sudah ditonton berapa juta orang gitu? Bapak apalagi ya? Iya. Tidak tahu berarti. Mohon izin yang mulia, kita mau menunjukkan di resume BAP bahwa saksi memberikan kesaksian seperti nomor 12. Ini panjangan jawab dapat saya jelaskan. Tahu semua ini. Pertama, setelah melihat akun YouTube tersebut di atas saya tidak mengetahui pemilik perolehan. Tapi di sini jenengan juga tahu sebanyak 671 video sampai hari ini. Ini ukuran jenengan atau sudah disiapkan oleh penyidik? mohon dicatat Bapak Panitera. Ya, ini ada kan perbedaan keterangan. Jumlahnya ini kan kita. Sebentar, ini jawaban jenengan bukan? Jenengan pernah ditanya seperti itu di polisi. Dia pernah cerita itu kira-kira yang buka tuh sekitar sekian kan gitu. Ya. Terus bukan saya terus ya sekian, kalau sekitar segitu ya berarti kok banyak sekali kan gitu. Jenengan sudah pernah melihat sebanyak 671 ini enggak? Kalau enggak kita tipu ini. Ditunjukkan karena HP jenengan tadi kan jadul, kok bisa melihat begini banyak. Lah ya ditunjukkan oleh penyidik itu sudah dilihat sekitar sekian loh. Iya, jenengan lihat juga segitu enggak? Dan Nah, berarti ini kan pertanyaan-pertanyaan dikonklusikan penyidik gitu loh. Yang kedua, bukan ini gini loh. Saya kan hanya mengiyakan ini kamu pencatatannya, kamu pernah melihat itu Bhinneka Tunggal Ika pernah ya sudah. kan ada Bukan. ada beberapa siripnya itu kan dijelaskan. Jadi itu bener nggak siripnya itu? Ya, oh kira-kira siripnya 45 ya udah. Enggak. Jadi sudah 600. ya. Iya. Ini jawaban Bapak ataukah tidak? Ini yang Bapak sudah dijelaskan tadi mengiyakan. Saya kan mengiyakan, oh sekitar segitu loh, iya. Iya kan?
Iya. Kok dilihat banyak sekali, oh ya mungkin yang itu. Jelaskan, terus jenengan mengiyakan. Betul. Jawaban penyidik itu sudah cukup. Cukup dicatat ya. Nah ya kamu sekarang tak tanya, kamu lihat itu berapa sayapnya? Duduk. Pak Joko. Mohon maaf, ya. Tolong kalau orang-orang tanya, tolong bisa berapa kali sekian. Oke, buka sekian, enggak apa-apa. Mohon Bukan penyidik, kiramu ya kan, iya Pak sekitar itu. Menyalahkan penyidik. Sebentar, penasihat hukum tolong dijaga emosinya. Saat pemeriksaan ditunjukkan. Tolong ya, saksi ini bebas memberikan keterangan ya. Dihargai keterangan saksi ini, jangan dipaksa-paksa seperti itu ya. Saat pemeriksaan ditunjukkan Sekali oleh lagi penyidik. tolong dihargai. Oke. Boleh saya lanjutkan yang mulia? Silakan. Bapak tadi kan berusaha untuk membantah gitu tadi. Padahal awal Bapak kan saya tanya, Bapak tahu YouTube? Tidak tahu kan gitu. Bapak itu sebenarnya waktu diperlihatkan penyidik itu lihatnya dari media player atau dari YouTube? Laptop, dari laptopnya penyidik atau Ya dari handphonenya penyidik. Oh ini loh, oh, handphonenya. Iya, Mohon dicatat ya. yang mulia. Ya, oh Jadi ini dicatat kan lah gitu. itu. Oke. Pertanyaan saya ini adalah untuk menjelaskan bahwa kapasitas saksi ini dalam persidangan. Ya, itulah situasi persidangan yang betul-betul menegangkan. Bagaimana pengacara ini kemudian mencecar ya Joko Wahyudi terkait dengan BAP-nya yang menurutnya berbeda pada saat memberikan keterangan saksi. Dia ditanya di mana Anda melihat ya konten video itu. Joko Wahyudi pun menyampaikan bahwa itu dari penyidik. Dia pun ditanya bahwa berapa pure ya. Ya, dia hanya diperkenalkan bahwa ini sudah sekian ribu, berapa 6 ribuan ya, 600 ya. Dia hanya diperlihatkan oleh penyidik bahwa ini sudah ditonton banyak kali dan dia hanya mengiyakan. Karena memang dia ditontonkan itu YouTube itu. Tetapi oleh pengacara seolah-olah bahwa Joko Wahyudi ini sudah dikondisikan oleh penyidik. Nah, ini yang kemudian tidak diterima oleh Joko Wahyudi. Karena sifatnya dia itu disuguhi pertanyaan lalu kemudian dia mengiyakan. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh penyidik sesuai dengan apa yang ada di HP itu tentang isinya, kemudian berapa kali tonton. Sisa Joko Wahyudi mengiyakan, artinya itu dia tahu. Tetapi oleh pengacara ini dianggap dia dikondisikan. Nah, Joko Wahyudi pun membangun sebuah analogi bahwa misalnya Anda lihat itu burung Garuda. Ya, kita kan hanya bisa melihat ya yang nampak ya bahwa lambannya ini sila pertama dan seterusnya, siripnya begini, bentuknya begini, posisinya begini. Ya, dia juga membangun analogi seperti itu. Artinya apa? Yang nampak di luar itu yang kita lihat artinya kita mengetahui. Ya. Dan dia pun kemudian menantang ya Ahmad Kosinuddin dan mencoba bahwa coba Anda jadi Anda yang sekarang terdakwanya ya akan ditanya, tetapi cepat dilerai oleh hakim karena sepertinya Joko Wahyudi ini kemudian geram ya atas desakan-desakan daripada para pengacara ini. Ya, dia betul-betul ya didesak ya dengan sejumlah pertanyaan karena pengacara ini menganggap ada perbedaan. Berulang-ulang ada menurutnya perbedaan antara keterangan yang di BAP dengan keterangan pada saat hadir di persidangan. Ini yang tidak diterima oleh pengacara yang kemudian berulang-ulang juga dia mengingatkan kepada panitera agar dicatat ini. Nah, itu yang kita lihat dalam persidangan yang memang cukup menegangkan. Tetapi satu hal bahwa Bambang tidak bisa mengelak karena ya video viralnya terkait dengan pernyataannya bahwa Pak Jokowi punya ijazah SMA itu hasil nyurit daripada orang yang bernama Joko Wahyudi. Ya, dan orangnya inilah Joko Wahyudi memperlihatkan ijazahnya sehingga tidak bisa lagi dia ngelak. Bagaimanapun juga video itu sudah menjadi viral dan Joko Wahyudi masih memiliki ijazah aslinya, tidak pernah merasa kecolongan. Kita akan menunggu seperti apa nanti sidang putusan. Semoga siapapun yang berbuat salah harus dihukum seberat-berat. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.